Syarat sah salat yang pertama ialah menghadap ke kiblat. Dalil yang mewajibkan itu Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah pandangan wajahmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ialah Ka'bah. Asal hukumnya menghadap ke kiblat ketika sholat itu wajib. Tetapi ada beberapa waktu yang mengatakan bahwasanya menghadap kiblat ketika sholat itu menjadi tidak wajib. Dalilnya itu surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Jadi ketika posisi orang sakit, tidak ada yang mengarahkan dia untuk menghadap ke kiblat, maka ketika sudah mendengar azan, sudah masuk waktu sholat, dimanapun dia mengarah sholat. Kemudian keadaan yang kedua ialah ketika orang tersebut berada di tempat yang baru. Ya kan, kita katakan saja di sini sebagai musafir. Musafir yang tidak mengetahui kemana arah kiblat. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu berada di tempat yang baru? Yang pertama ialah dia harus bertanya kepada penduduk setempat, kiblatnya ke arah mana? Kalau tidak ada penduduk setempat, contoh orang tersebut ada di hutan, tidak mungkin kan dia bertanya sama burung atau bertanya kepada yang namanya ayam, kecuali dia Nabi Sulaiman gitu kan. Nah, tidak mungkin dia bertanya kepada hewan. Kemudian dia posisi tidak bawa kompas, posisi tidak bawa yang namanya alat-alat untuk penunjuk arah. Maka apa yang harus dia lakukan? Kewajiban bertanyanya yaitu ya. Yang kedua ialah dia harus berijtihad atau berusaha semampunya menentukan kemana arah kiblatnya. Jika ada matahari, maka itu akan sangat dimudahkan. Patokannya matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, maka itu bisa jadi patokan utama. Nah, yang jadi permasalahan setelahnya, bagaimana posisi orang ini setelah selesai sholat. Contoh Wawan, ada di puncak Gunung Noki, kemudian masuk waktu zuhur, dia ingin sholat, tidak tahu kemana arah kiblat, dia beristihad. Setelah selesai sholat, ketemu sama pendaki yang lain yang baru mau naik, bilang, lihat dia ketika sholat, kemudian bilang, sholat kamu salah arah kiblatnya. Dia sudah selesai sholat. Maka sholat yang sebelumnya hukumnya bagaimana? Sholat yang sebelumnya hukumnya sah, tanpa harus mengulangi sholatnya. Kemudian selain orang sakit, kemudian orang musafir yang tidak tahu arah kiblat. Yang ketiga apa? Ketika perang, kemanapun kita menghadap maka dibolehkan, supaya untuk menjaga diri kita tidak diserang musuh secara lewat dari belakang. Dan yang terakhir, keadaan yang keempat yang membolehkan seseorang itu tidak harus menghadap ke kiblat ialah apa? Di atas kendaraan, sholat sunnah. Ahsanta, masya Allah. Dalilnya dari hadis Ibnu Umar di Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah, diperhatikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah itu sering ketika berkendara itu beliau sholat malam, tetapi sholatnya itu mengarah kemana keledainya itu mengarah, kemana keledainya jalan, beliau sholat seperti itu. Nah, ada beberapa anjuran yang harus dilakukan dalam posisi ini, keadaan keempat ini. Yang pertama ialah ketika akan memulai sholat, itu disunahkan untuk diarahkan ke arah kiblat dulu. Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar itu kita arahkan dulu kendaraan kita ke arah kiblat. Setelah itu kita sholat, biarkan arah hewan tersebut mengarah kemanapun yang dia mau. Tetapi ada juga pendapat kedua yang mengatakan, walaupun awalnya tidak langsung menghadap ke kiblat, menghadap kemanapun itu tidak apa-apa, selama itu sholat sunnah. Itu. Maka 4 keadaan ini dibolehkan untuk tidak harus menghadap ke kiblat ketika sholat. Selain 4 keadaan ini bagaimana? Contohnya apa? Sholat wajib di atas kendaraan. Contoh Wawan dari Poso, ya kan, mau ke Palu, naik armada atau naik MSL, kemudian masuk waktu sholat, ya toh, masuk waktu sholat, kemudian seperti yang kita ketahui, ketika masuk waktu sholat maka kewajiban sholat kepada seorang muslim sudah jatuh, sudah harus wajib sholat ketika masuk waktu, dan dia tahu kalau itu sudah masuk waktu.
Kemudian akhirnya Wawan memilih untuk sholat, padahal MSL dari Poso ke Palu itu tidak menghadap ke barat. Maka sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Tapi bisa jadi sholatnya tidak sah. Kapan? Ketika Wawan mau sholat belum wudhu. Baik, itu yang pertama, syarat sah sholat ialah menghadap ke kiblat. Dan turunan-turunannya, turunan-turunan hukum-hukum yang ada bersangkutan dengan menghadap ke kiblat.